إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha kasih sayang. Allah memberikan kepada kita kesempatan hari-hari yang dimuliakan dalam agama kita, di mana Allah akan melipat gandakan amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba di waktu-waktu yang ditentukan dalam syariat. Di antaranya adalah pada bulan Dzulhijjah, pada tanggal yang pertama sampai tanggal yang ke-10, Al-Ashrul Awal min Syahri Dzulhijjah, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Hari-hari itu adalah hari-hari yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari itu adalah hari yang amalan saleh siapapun yang melakukannya, dia muslim ahlu tauhid, lakukan sesuai dengan yang syar'i, maka pahalanya paling besar, a'zamu ajran, dan amalan tersebut adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada jihad fi sabilillah. Kecuali seorang yang keluar di medan perang membawa jiwa raga dan harta bendanya, dan dia meninggal tidak kembali dengan membawa apapun. Inilah kesempatan bagi kita kaum muslimin untuk kita bisa beramal ibadah yang bernilai berkali-kali lipat, memiliki nilai yang paling besar dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Di antaranya hadis dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari, di mana beliau mengatakan, mal amalu, tidak ada satu amalan, a'zamu indallah min a'mal fil ashr, ay fil ashr al-awwal, fil arsh al-awwal min syahr Dzulhijjah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, mal amalu salih. Sebutkan dalam beberapa riwayat, tidak ada satupun amalan yang afdal, yang lebih daripada amalan yang dilakukan oleh seorang di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihad, tidak pula pahala jihad? Qala walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah. Ini amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Dzulhijjah di 10 hari yang pertama, itu memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dalika bi syai', kecuali seorang yang keluar di jalan Allah
berjihad dengan membawa jiwa raga dan harta benda, dan dia tidak kembali membawa apapun alias dia mati di medan perang. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Demikian pula dalam redaksi yang lain, hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebutkan juga dihasankan Syekh Albani, sebutkan dalam kitab Irwal Ghalil dan yang lainnya. Dalam beberapa riwayat yang semakna dengan itu, Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salih ahabbu ila Allah min al-'ashr." Ma min a'malin, tidak ada satupun amalan ahabbu ila Allah, yang lebih Allah cintai, yang lebih Allah cintai daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis ini menunjukkan bahwa amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di awal bulan Dzulhijjah pada tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya sebagaimana pada hadis yang awal tadi, qalu walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah. Qala wal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai', kecuali seorang yang keluar dalam medan perang, dia membawa jiwa raganya dan harta bendanya, namun dia tidak kembali membawa apapun dari itu semuanya. Kesempatan bagi kita kaum muslimin, amalan yang dilakukan oleh kita pada kurun waktu tanggal 1, 2 sampai tanggal 10 adalah amalan yang paling Allah cintai, melebihi ibadah jihad fi sabilillah, di mana kita tahu jihad itu disebut oleh Nabi adalah dzarwatul sanamil Islam, puncaknya agama Islam, karena disitulah dikorbankan jiwa raga, harta benda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang yang berjihad tersebut hidup selamat dan dia pulang dengan membawa ghanimah, maka yang beramal kurun waktu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah lebih besar pahalanya dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hari-hari sekarang ini kita tidak mendapatkan kesempatan jihad fi sabilillah di medan laga, karena alhamdulillah negeri ini negeri yang aman, maka mari kita manfaatkan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai pada tanggal 10 Dzulhijjah. Amalan di waktu-waktu itu adalah amalan yang paling Allah cintai lebih daripada berjihad fi sabilillah. Jihad itu ada 2. Jihad yang orangnya meninggal di medan laga, maka ini yang paling hebatnya, ini yang paling topnya, ini yang paling Allah cintai. Yang kedua, jihad dia berjuang fi sabilillah, namun dia selamat, dia pulang dengan membawa kemenangan dan ghanimah, maka amalan sepanjang 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah lebih Allah cintai. Bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, di mana beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah." Tidak ada satupun hari yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walal 'amalu as-salihu 'abilullah, dan tidak pula amalan saleh yang dilakukan di hari-hari itu melebihi amalan yang dilakukan di hari-hari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya nas-nas tadi di atas dan juga nas-nas yang lainnya menyebutkan bahwa a'zamul ayyam 'indallahi fi kulli sanah bidun syai', hari-hari yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa pengecualian adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah pada setiap tahunnya. Pertanyaan muncul, bagaimana dengan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan? Maka para ulama menyebutkan
Syekh Utsman Taimiyah, demikian pula dengan Imam Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan dan yang lainnya. Binisbati lil ayyam. Adapun ketika terkait dengan siang harinya. Ayyam yani yaum, siang hari. Lail itu malam hari. Berkaitan dengan siang harinya, yang paling besar, paling a'zam indallah adalah siang hari tanggal 1 sampai tanggal 10 di setiap tahun di bulan Dzulhijjah. Dinisbatkan dengan siang harinya. Wa amal layali, adapun malam-malamnya yang paling afdal adalah malam-malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dikarenakan di malam-malam itu terdapat Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan cara ini terkumpul semua hadis-hadisnya yang menyebutkan keutamaan 10 hari. Yang pertama di siang harinya di bulan Dzulhijjah, ini berkaitan dengan harinya yaum daripada subuh sampai maghrib. Adapun hadis ini berbicara, riwayat berbicara tentang keutamaan malam adalah malam Lailatul Qadar yang terdapat pada malam-malam yang terakhir 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka dengan ini tidaklah berbenturan satu dalil dengan dalil-dalil yang lainnya. Hadirin yang rahimani wa rahimakum jami'an, beberapa hari ke depan kita akan menjumpai, mudah-mudahan Allah memberikan umur kepada kita, mendapati bulan Dzulhijjah dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar mengatakan, "Fakthiru fiha at-tahlil wa at-tahmid wa at-takbir." Perbanyakilah oleh kalian di hari-hari itu mengucapkan tahlil, yakni kalimat la ilaha illallah, kalimat tahmid alhamdulillah, dan kalimat takbir Allahu Akbar. Dan ini adalah contoh, bukan hanya tahlil, tahmid dan takbir saja, tetapi Nabi menyebutkan dalam 3 hadis yang tadi kami sampaikan di atas, menyebutkan dengan kalimat mutlak, ma min ayyamin al-amalu ahabbilallah, tidak ada hari-hari yang amal saleh apapun itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, syarahnya adalah amalan saleh apapun itu bentuknya, yang wajib maupun yang sunnah, selama itu tentunya diajarkan dalam syariat, akan menduduki amalan terbaiknya, akan menduduki amalan yang terbesarnya, terberatnya, dan dicintai oleh Allah. Yang paling dicintai adalah amalan apapun itu selama kurun waktu tanggal 1 Dzulhijjah sampai pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka marilah kita kaum muslimin memperbanyak ibadah yang wajibnya, yang sunnahnya, memperbanyak bertasbih, bertakbir, bertahmid, memperbanyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisan-lisan kita, memperbanyak qiraatul Quran, demikian pula dengan saum, ibadah puasa. Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya apakah boleh seorang berpuasa mulai dari tanggal 1, beliau mengatakan boleh, dikarenakan keumuman lafaz hadis Nabi, al-amal salih, amalan salih, dan puasa adalah termasuk dari bagian amal salih. Kalau engkau tidak mampu dari tanggal 1, maka bisa engkau lakukan tanggal 2, 3, 5, 7, 8, silakan. Kalau engkau pun tidak mampu, jangan lewatkan puasa pada tepat tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan puasa Yaum Arafah, di mana Nabi mengatakan, man shama yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal madiyata wal sanatal baqiyata. Barang siapa yang dia berpuasa tepat pada hari Arafah, di mana jamaah haji wukuf di Arafah tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah, 1 hari sebelum Idul Adha. Barang siapa yang berpuasa tepat pada hari ini, maka aku berharap kepada Allah agar Allah menghapus dosa-dosanya yang telah lalu, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka hadirin sekalian, jangan kita lewatkan kesempatan emas ini
Dikarenakan belum tentu umur kita mendapatinya di tahun-tahun yang akan datang, karena ajal masing-masing kita telah ditentukan. Maka mereka manfaatkan besar-besar, manfaatkan sebenar-benarnya pada kurun waktu yang ayyam ma'lumat, yang hari-hari yang ditentukan dalam syariat, tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an, amalan yang berikutnya adalah salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Amalan yang besar ya kaum muslimin. Ada pembahasan apakah salat Idul Adha hukumnya wajib atau sunnah. Para ulama menyebutkannya ada khilaf. Beberapa ulama menyebutkan itu wajib, di antaranya Syekh Al-Albani wa Syekh Ibnu Utsaimin dengan dalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amar nisa, Nabi memerintahkan kepada para wanita untuk menghadiri ayyashadna, menghadiri, menyaksikan pelaksanaan salat Idul Adha. Semua wanita, baik dia wanita yang lajang atau sudah menikah atau dia janda, sampai wanita-wanita yang pingitan, wanita-wanita yang gadis-gadis yang tidak pernah keluar atau jarang keluar rumah pun diperintahkan. Bahkan hatta al-huyyad, sampai wanita-wanita yang terkena haid, hari itu mereka diperintahkan untuk mendatangi musalla, tanah lapang yang digunakan untuk salat Idul Adha. Cuman mereka diperintahkan untuk tidak salat. Hadits ini disebut oleh Syekh Al-Albani menunjukkan bahwa salat Id, baik fitri atau Idul Adha, hukumnya wajib, karena tidaklah diperintahkan para wanita untuk keluar dan melakukannya kecuali pada dua Id ini. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah perintah yang sangat ditekankan, diwajibkan oleh Rasul alaihi wasallam, walaupun di sana ada khilaf di antara para ulama. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, dan masih banyak amalan-amalan besar yang bisa kita amalkan di dalam kurun waktu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka janganlah kita lewatkan hari-hari itu kosong tanpa beramal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ada yang Allah berikan kepada kita. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bisa terjadi selisih 1 hari antara negeri kita Indonesia dengan negeri Saudi Arabia, di mana Arafah itu ada di sana. Tentunya orang-orang jamaah haji wukuf di Arafah bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, di mana pemerintah Saudi menetapkannya dengan mekanisme ru'yatul hilal tentunya. Walaupun dia orang Indonesia, ketika dia sedang haji, posisi berada di tempat negara Saudi, dia mengikuti keputusan pemerintahnya. Kapan tanggal 1 Dzulhijjah, maka akan ketemu tanggal 9 di mana mereka wukuf di Arafah. Berbeda halnya dengan kita. Kita di negeri kita, dengan pemerintah kita, dengan mekanisme ru'yatul hilal yang ditentukan oleh pemerintah kita, dan yang berwenang menentukan adalah pemerintah sesuai dengan nas-nas yang ada. Maka kita mengikuti pemerintah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, as-shaum yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Puasa di mana kalian semua berpuasa. Idul Fitri di mana semua kalian beridul fitri. Idul Adha di mana kalian semua beridul adha. Amalan yang disebut oleh Nabi, kebersamaan ini disilakan dengan amal jama'i, amalan yang serentak
dilakukan oleh kaum muslimin, maka mereka bersama dengan pemerintahnya masing-masing, dengan ru'yatul hilal masing-masing, agar tidak terjadi perbedaan dalam satu negeri antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Dan yang berhak menentukan adalah pemerintah, sebagaimana hadits Ibnu Umar. Di waktu itu Ibnu Umar mengatakan, taran nasu hilalan fara'aitu fa bahtun nabiy. Manusia di waktu itu berupaya melihat hilal. Akulah yang melihat hilal di waktu itu. Aku mengabarkan hal ini kepada Nabi, kepada Rasul sebagai pemimpin negara di waktu itu. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarna bisiyamihi. Maka dengan ru'yatul hilal itu Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Yang ketok palu puasa atau Idul Fitri atau Idul Adha adalah pemerintah, bukan individu, bukan organisasi, bukan lembaga ataupun yang lainnya. Hadirin yang muliakan, pemerintah kita melakukannya dengan ru'yatul hilal. Penentuan tanggal 1 Ramadan dengan ru'yatul hilal, tanggal 1 Ramadan. Penentuan Idul Fitri dengan ru'yatul hilal, melihat hilal 1 Syawal. Demikian pula penentuan Dzul Hijjah dengan ru'yatul hilal tanggal 1 Dzul Hijjah. Akan ketemu nantinya pada tanggal 9, di mana di waktu itu kita berpuasa, dan tanggal 10 di mana kita Salatul Adha dan melakukan penyembelihan hewan kurban. Maka ketika terjadi perselisihan satu hari dengan negara Saudi, maka mana yang kita ikuti kaum muslimin? Yang kita ikuti adalah keputusan pemerintah kita, karena mereka melakukannya dengan mekanisme melihat hilal. Bisa terjadi di satu negeri nampak, bisa terjadi di satu negeri tidak nampak. Itu terjadi di zaman salaf, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan berada di kota Mesir, satu hari telah melihat hilal. Tetapi ketika di Madinah didapati Ibn Abbas belum berpuasa, dikarenakan di hari itu belum terlihat hilal. Ini menunjukkan adanya perbedaan matla' munculnya hilal bisa berbeda-beda, dan itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bisa terjadi pergeseran, perselisihan satu hari, dan kalau terjadi seperti itu, maka kita berpuasa pada tanggal 9 Dzul Hijjahnya. Walaupun jamaah haji, kalau seandainya terjadi perselisihan, mereka sudah berada di Mina, di sana sudah Idul Adha, di negeri kita masih pada tanggal 9-nya. Maka kita tidak melakukan Idul Adha, itu masih tanggal 9 di bulan di negeri kita, dengan ru'yatul hilal kita, itu masih tanggal 9. Maka mereka-mereka yang menyembelih hewan kurbannya dikarenakan mengikuti pimpinan-pimpinannya yang tidak sah secara syar'i memberikan keputusan, maka kurbannya pun tidak sah. Kita katakan kurbannya tidak sah. Mengapa demikian? Karena syatu kasyatu lahmin, sembilanmu adalah sembilan untuk daging semata, dikarenakan engkau menyembelih bukan pada waktu yang telah dibolehkan, yakni pada tanggal 10 Dzul Hijjah, setelah kaum muslimin melakukan penyembelihan hewan kurban. Maka hadirin yang kita tetap dengan ini mengikuti pemerintah kita, karena memang begitulah agama kita dalam mengaturnya. Walaupun berbeda dengan wukuf di Arafah, sebagaimana perbedaan yang terjadi ketika negara Saudi berbeda dengan negeri kita pada tanggal 1 Ramadan, maka mereka lebih dulu beridul fitri dan kita masih satu hari lagi berpuasa. Bukan hal yang salah, itu mekanismenya, tata caranya syar'i dengan melihat hilal, dan pemerintah yang menentukannya, bukan individu kita, bukan pula organisasi kita. Hadirin, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, kemudahan untuk bisa beramal di kurun waktu 10 hari yang pertama di bulan Dzul Hijjah. Manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin, karena itu adalah hari-hari terbesar dalam satu tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana al-abrar. Allahumma ya muqallibal qulub
ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة